Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fajar Ramadan dengan NIM 201420164 kelas PBS 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi soal pertama yaitu sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Nah, di sini saya mengutip pendapat dari Bodnar dan Hopwood mengenai sistem informasi ini. Sistem informasi menurut mereka adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk suatu informasi yang berguna. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Jadi, menurut Davis dan Olson menyebutkan bahwa terdapat 5 aspek yang menjadi ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada proses pengembangan, yaitu seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. Yang ketiga ada konsep pengembangan, seperti konsep sosioteknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang keempat ada representasi, yaitu seperti sistem basis data, pengodean program, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sistem aplikasi, seperti knowledge management, executive system, dan juga seterusnya. Soal nomor 3 yaitu apa fungsi teknologi informasi. Jadi fungsi teknologi informasi yaitu yang pertama, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Dan yang ketiga, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Lanjut ke soal nomor 4, soalnya adalah apa saja resiko usaha perbankan. Dalam perbankan ini terdapat beberapa resiko. Yang pertama ada resiko kredit, resiko likuiditas, resiko perubahan kebijakan pemerintah, resiko ekonomi, resiko persaingan, resiko operasional, resiko tidak kecukupan modal, resiko valuta asing, dan yang terakhir resiko teknologi. Soal nomor 5 yaitu apakah teknologi blockchain aman? Teknologi blockchain menjanjikan pembayaran yang seketika, aman secara kriptografi, dan terverifikasi secara terbuka, tanpa bergantung kepada lembaga keuangan terpercaya untuk menjadi perantara. Blockchain jauh lebih aman karena shift distribusi dan transaksi sebenarnya memverifikasi integrasi transaksi tersebut. Selain itu, transaksi tersebut bersifat transparan dan tidak bisa diubah, sehingga serangan sangat sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil. Akan tetapi, sebagian besar blockchain belum terbukti aman, masih kekurangan dalam hal regulasi, peraturan, masalah kepatuhan, serta penegakan. Contohnya Bitcoin, yang menggunakan teknologi blockchain telah tereksploitasi oleh penjahat. Blockchain ini akan aman apabila lembaga keuangan dan perbankan terus melindungi data dari kebocoran serta terus-menerus melakukan pembenahan kedudukan, keamanan, dan juga harus mengembangkan mesin pertahanan yang tepat. Soal nomor 6 adalah apa itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Soal nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Menurut Bambang Rianto, business expansion adalah kegiatan perusahaan untuk memperluas modal usaha, baik itu modal tetap maupun modal kerja dari perusahaan yang bersangkutan tersebut. Nomor 8 yaitu jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, pada awalnya, dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang, yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjaman uang. Pada awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa
dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa para pedagang Eropa dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar di seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjaman uang, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional maupun dalam tingkat internasional. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu yang memanfaatkan teknologi informasi adalah perbankan. Dengan majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk memudahkan transaksi bagi para nasabahnya. Teknologi berbasis komputer ini memungkinkan nasabah untuk mengakses bank melalui internet dan telepon genggam. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi ini mendorong perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti transaksi berupa transfer uang melalui mobile atau teller. Yang kedua, auto teller machine atau ATM, pengambilan uang secara tunai 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Dan yang keempat, sinkronasi data-data di kantor cabang dan kantor pusat bank. Soal nomor 9 yaitu sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Jadi, ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan yang pertama ada kuantitas informasi, yaitu informasi yang diolah oleh suatu prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang kedua, kualitas informasi, yaitu informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang ketiga, informasi aktual, yaitu informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Yang keempat, ada informasi yang relevan atau sesuai, yaitu informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan. Yang kelima, ada ketepatan informasi, yaitu informasi yang oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Dan yang terakhir ada kebenaran informasi, artinya informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Soal nomor 10 yaitu apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi. Jadi sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen, baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Soal nomor 11 yaitu bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan. Nah, terdapat beberapa kriteria sebagai pemilihan software komputer perbankan. Yang pertama ada kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua, keluasan atau fleksibilitas. Yang ketiga ada sistem keamanan. Yang keempat ada kemudahan pengguna atau user friendly. Kemudian yang kelima ada sistem pelaporan atau reporting system. Dan yang keenam ada aspek pemeliharaan. Ketujuh ada source code. Dan yang terakhir ada struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Soal nomor 12 yaitu sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Yang pertama ada terminal, yang kedua ada network interface card atau NIC, yang ketiga ada hub atau konsentrator, dan yang keempat ada bridge, yang kelima ada switch, yang keenam ada cluster control unit, yang ketujuh ada multiplexer, yang ke-8 ada front end processor, yang ke-9 ada host, yang ke-10 ada router, yang ke-11 ada booter, dan yang ke-12 ada gateway, dan yang terakhir ada modem. Nomor 13 yaitu jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Jadi sistem aplikasi General Ledger ini adalah sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain, misalnya sistem aplikasi tabungan, giro, pinjaman, dan software lain yang hasil pengolahan datanya akan memengaruhi laporan keuangan bank.
Terakhir soal nomor 14 yaitu apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data. Jadi tujuan utama dari pengolahan data dalam suatu basis data yang pertama ada kecepatan dan kemudahan, speed. Yang kedua efisien ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga keakuratan atau akurasi. Yang keempat keamanan atau security. Yang kelima terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Yang keenam data dapat dipakai secara bersama atau shared, dan yang terakhir dapat diterapkannya standarisasi. Mungkin sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.